Terima kasih masih bersama kami. Bagi Anda yang belum memiliki rencana menikah, bersiaplah untuk merogoh kocek yang lebih besar. Pasalnya Kementerian Agama mengusulkan untuk menaikkan tarif untuk menikah dengan angka kenaikan sebesar Rp600.000. Namun keputusan kenaikan akan diserahkan kepada Kementerian Keuangan. Polemik kantor urusan agama dalam penerimaan biaya jasa menikah yang dilakukan oleh penghulu belum menemukan titik terang. Pasalnya penetapan biaya nikah perlu dibicarakan oleh banyak pihak, terutama oleh Kemenkyu serta KPK. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Agama Surya Dharma Ali yang mengungkapkan berdasarkan hasil rapat koordinasi yang pertama yakni melakukan revisi peraturan pemerintah nomor 47 tentang tarif penerimaan bukan pajak. Kemenak mengajukan tarif sebesar Rp600.000 sebagai biaya pencatatan nikah di luar KUA. Kemudian draft tersebut lalu mendapatkan masukan dari Kemenkyu, KPK, serta Bappenas yang beranggapan tarif dapat berdasarkan golongan serta letak geografis. Ini draft, sepakat draftnya begini, 50.000 untuk biaya nikah di kantor KUA, kemudian 600.000 untuk biaya nikah di luar kantor KUA. Nah, pada rapat koordinasi yang kedua dengan KPK, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas dipertajam. Usulan dari Kementerian Agama itu dipertajam. Nah, dipertajam itu ada yang berpandangan dibikin beberapa tarif. Ada yang berpandangan 50.000 dihapus, begitu ya. Nah, tapi perlu dicatat di sini yang memiliki otoritas menetapkan angkanya berapa itu adalah Kementerian Keuangan. Posisi Kementerian Surya Dharma Ali menambahkan yang memiliki otoritas untuk menetapkan tarif tersebut adalah Kementerian Keuangan. Kementerian Agama sendiri hanya sekedar mengusulkan. Namun dirinya berharap tarif tersebut nantinya dapat dilaksanakan oleh seluruhnya dan jangan sampai menimbulkan interpretasi baru. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Kewenangan dalam menguji serta mengeluarkan sertifikasi halal hingga saat ini masih menjadi perebutan antara pemerintah dengan Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan selama ini sertifikasi dilakukan oleh MUI. Pengeluaran sertifikasi halal dan haram masih terus bergulir. Pemerintah serta Majelis Ulama Indonesia memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut, sehingga masing-masing dari mereka merasa sebagai pihak yang berhak untuk mengeluarkan pernyataan halal. Menyikapi polemik tersebut, saat ditemui di gedung DPR RI, Menteri Agama Indonesia Surya Dharma Ali mengakui adanya perebutan dalam mengeluarkan sertifikasi halal dan haram. Namun demikian dirinya beranggapan pemerintah bisa bersinergi dengan MUI, sehingga MUI masih memiliki andil dalam mengeluarkan sertifikasi halal. Kebetulan MUI punya inisiatif yang positif, yaitu dia mendirikan sebuah badan, kemudian merekrut ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan produk halal. Jadi inisiatifnya kita hargai, ya, ini positif. Nah, sekarang kan ini harus ditertibkan. Nah, bagaimana penertibannya? Penertibannya lewat undang-undang, begitu. Ya, tidak bisa kita memberhentikan begitu saja tanpa ada aturannya, gitu. Lebih lanjut, Surya Dharma Ali mengatakan bahwa bila kedepannya pemerintah mengelola sertifikasi halal, maka badan penguji bisa terdiri dari Badan POM, kemudian akan ditunjuk unsur auditor halalnya. Diketahui selama ini Majelis Ulama Indonesia MUI memiliki domain utama dalam mengeluarkan standarisasi kehalalan seluruh produk di Indonesia. Namun beberapa waktu lalu timbul wacana pemerintah akan mengambil alih kewenangan tersebut. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Mulai April mendatang, para pengguna kereta api ekonomi jarak jauh akan menikmati tarif lebih murah. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, Ignatius Jonan, menyatakan pemerintah telah mengalokasikan dana subsidi Public Service Obligation atau PSO
sebesar 1,242 triliun. Mulai berlaku 1 April 2000. Ini diharapkan masyarakat dapat semakin menggunakan. Ada kabar gembira bagi para penumpang khususnya kereta api ekonomi jarak jauh. Pasalnya, PT KAI menerapkan kebijakan tarif baru. Mulai April mendatang, tarif kereta api ekonomi jarak jauh akan lebih murah. Kepastian turunnya harga tiket kereta api ekonomi jarak jauh pada bulan April mendatang ini dipastikan setelah Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia menandatangani kontrak kerjasama subsidi atau service obligation yang berlangsung Senin pagi di Kementerian Perhubungan. Terkait dengan hal tersebut, Direktur Utama PT KAI Ignatius Jonan mengatakan, mulai April mendatang kereta api ekonomi jarak jauh tarifnya lebih murah dikarenakan pemerintah telah mengucurkan subsidi sebesar 1,242 triliun rupiah. Jadi kalau KRL itu memang kesepakatannya itu dari awal disediakan PSU. Makanya tarifnya tidak dirubah, jadi tarifnya itu sesuai dengan yang disepakati untuk adanya PSO. Kalau yang jarak jauh itu karena konsentrasinya itu lebih kepada angkutan yang sifatnya kebutuhan sehari-hari, maka yang jarak jauh itu dihitungnya memang mulai April, Pak. Subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah untuk PT KAI hanya untuk 330 juta penumpang saja. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Ketut Sumadiase melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa. Di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.